beribadah untuk beribadah. Baik, kita nyanyikan satu pujian berkat kemurahan-Mu. Hidup aku tenang.
Engkaulah yang mempunyai dunia ini, Engkaulah yang mempunyai Tuhan, pemilik hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami ada karena anugerah Tuhan, kami ada karena berkat kemurahan Tuhan. Maka dari itu pagi menjelang siang hari ini Tuhan, ini hidup kami bawa untuk kami naikkan syukur kami atas setiap kemurahan Tuhan, atas kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami datang ke tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Hari Tuhan, Engkau yang beracara bagi ibadah kami pagi menjelang siang hari ini. Kami percaya di dalam setiap pujian mengandung kuasa, di dalam firman Tuhan mengandung kuasa. Kami yang datang dengan rasa sakit, kami yang datang dengan pergumulan hidup, kami yang datang dengan segala beban yang ada, melalui pujian yang dinaikkan, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, kami percaya Tuhan, kami pulang membawa kelegaan yang daripada Tuhan, kami pulang membawa kesembuhan yang daripada Tuhan, karena kami percaya ibadah kami, ibadah yang kami lakukan ini mengandung kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik pemain musik yang ada, singers, baik hamba-Mu yang membawakan pujian, terlebih hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, multimedia, bahkan koleknya, semua kami diberkati Tuhan, bahkan jemaat-Mu Tuhan dilawat secara penuh Tuhan, supaya kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan, bukan sekadar kami menyanyi, bukan sekadar kami bertepuk tangan Tuhan, tetapi kami rindu lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Berkati jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Bapa, sertai langkah mereka, percepat mereka untuk sampai di tempat ini. Kami semua boleh bersuka cita dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pagi menjelang siang hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, kembali kami ucapkan terima kasih Tuhan ya, penyertaan Tuhan hingga saat ini luar biasa penyertaannya. Mari kita sambut satu pujian, segala puji syukur. Selamat datang bagi semua ya, bagi Ibu Ferry sama Bapak ini, selamat kembali berkumpul dalam rumah kita ya. Kami sehat semua ya, puji Tuhan harinya, berkat Tuhan luar biasa.
puji syukur. Seberapapun Jumat yang ada pada hari ini, merasa bersyukur tidak ya pada saat pagi ini bisa berkumpul ya. Kita merasakan yang pada hari ini sakit atau dalam kelemahan tubuh, tapi puji Tuhan ya pagi ini kita bisa berkumpul mungkin membesarkan nama Tuhan. Kita dalam keadaan apapun kita wajib dan harus bersyukur kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita sambung lagi dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. di waktu sakit, di waktu susah, di waktu senang. Saya tidak pernah mau kata kasar.
sedikit ya, saya tadi pagi agak kurang enak badan, tapi saya tidak mau saya sakit. Pertama saya hari ini harus melayani dulu. Terus saya tidak mau memperlihatkan muka saya baik pada Erin atau pada suami saya. Saya enggak, saya ambil tindakan sendiri, saya jalan keluar karena waktu masih panjang. Saya jalan-jalan keluar, cari udara, cari sinar matahari, saya makan sedikit. Saya katakan, Tuhan saya tidak mau sakit. Jadi biasanya kalau saya, aduh sakit ini saya nggak mau. Tuhan saya tidak mau sakit, Tuhan saya tidak mau sakit, itu saja. Dan betul-betul semakin berjalan waktu, badan tuh enakan, puji Tuhan, dengan doa saya ya, puji Tuhan. Jadi boleh meniru ya, bukan saya mengajari. Kalau ada enak badan, ada sakit, jangan aduh sakit, jangan, Tuhan saya tidak mau sakit, itu aja. Dan benar Tuhan jawab, puji Tuhan ya. Semoga semua Tuhan dengar apa yang kita minta ya, asal permintaan itu sesuai dengan kemampuan kita ya, dan Tuhan pasti akan kabulkan. Puji Tuhan. Siapa yang hari ini bersaksilah itu ada pertolongan Tuhan seminggu yang lalu, saya persilakan untuk ke depan. Kami di sini pastinya merasakan Tuhan itu di mana. Menunggu, bukan sambil menunggu ya, Tuhan tidak boleh disuruh-suruh sama kita. Jadi yang mau bersaksi silahkan ke depan. Kami akan jaga satu lagu sobat ya. Silahkan ke depan yang mau bersaksi. Coba tadi waktu minggu yang lalu kalau nggak salah saya mau saksi ya, karena kedua sama Bu Mimin ya. Jadi saksi aja. Tuhan, saudara, mungkin minggu lalu memang saya ingin bersaksi, tapi hari ini saya tugas. Ya, tadinya saksian mau saya jadi satu dengan firman Tuhan, tapi ya, puji Tuhan, kesaksian itu tidak boleh ditunda, karena semua itu karena kebaikan Tuhan. Saudara, seminggu, hampir 2 minggu yang lalu, ya, kesaksiannya harusnya minggu lalu ya. Minggu lalu, Erin beberapa bulan lalu diambil rumah, ya, dia cicil di daerah Siwastra, dan rumah itu kita biarkan saja, dan ya jadilah itu rumah. Nah, saudara, kita berpikir ini rumah kalau ditempatin pasti rusak. Saya pikir ya sudahlah, nanti kalau bisa dikontrakin. Erin, ya udah dikontrakin aja daripada rumah itu kosong. Nah, saudara, cara satu buat saya adalah bagaimana untuk mengontrak, karena pertama air di sana ya standar ya, cuma berapa meter. Nah, saya ingin itu orang yang menempati nanti bisa dengan air yang baik. Akhirnya kita berusaha untuk cari ya pinjaman dari keluarga, akhirnya dapat, akhirnya bikinlah itu air. Saudara, singkat cerita, air itu jadi satu hari itu, yaitu hari Senin selesai. Hari Selasanya kita kuras, air itu keluar semua karena kedalaman sekitar 50 lebih ya. Saudara-saudaraku, yang baiknya Tuhan itu buat saya adalah pada waktu hari kedua
Yaitu Senin selesai, hari Selasanya kita ke sana untuk kuras itu air. Ada satu anak orang, ya tetangga di situ, saya nggak begitu kenal. Dia datang, dia katakan, lagi ngapain? Ya ini saya lagi kuras air. Saya bilang gitu, air saya bikin sumur bor, saya bilang. Terus saya bilang, ini rumah mau dikontrakin nggak? Saya mau kontrakin 2 tahun. Saya seolah-olah tidak percaya dia bicara begitu. Apa ini dia main-main atau tidak? Dia bilang, ya udah, kalau mau 2 tahun saya kontrak. Minggu ini katanya kita beresin kontrakannya. Puji Tuhan, saya bilang, kok begitu gampang? Saya katakan, Tuhan kok begitu gampang? Kita hanya bicara soal, ya kalau rumah ini nanti terjadi saya akan kontrakin. 1 hari itu sumur selesai, besoknya ini dia datang, dia katakan langsung ke dalam rumah, dia lihat airnya, dia katakan, mau dikontrakin nggak rumah? Saya mau kontrakin. Saya bilang, ya istri bilang, ya silakan kalau mau dikontrakin, atur berapa harga dan berapa lama. Saudara, saya melihat di sini begitu baiknya Tuhan buat saya sekeluarga. Begitu mudahnya apa yang firman Tuhan katakan. Tidak ada yang timbul dalam hati. Ya, kita berplanning, seringkali kita, bagaimana nanti? Akhirnya dia ya semua yang bikin surat kontrak, dia yang kontrak, kita hanya cuma tanda tangan aja. Nah, saudara, ini yang saya alami, begitu baiknya Tuhan. Ya, kalau kita terus dekat sama Tuhan, kita nggak usah pusing dengan apa yang ada. Serahkan saja sama Tuhan. Itu merupakan satu berkat, ya, berkat buat saya dan keluarga, Erin juga, ya. Akhirnya memang, ya, rumah ini sudah mau dikontrakin atau mungkin bulan depan dia akan masuk, tetapi saya ingin membereskannya. Ya, saya tidak mau sebagai anak Tuhan, dan dia juga anak Tuhan, dia gerejanya di Aruna. Dia udah 2 tahun saudara tidak ibadah, dia dikatakan hanya lewat YouTube aja. Dan saudara-saudaraku, saya sebagai anak Tuhan, saya ingin bereskan rumah ini dengan baik supaya nanti ditempatin dengan baik. Saya tidak mau ada sedikit kebocoran, ya standar dari standar dari rumah ya, proyek ya. Biasanya begitu aja, tapi saya tidak mau. Saya ingin seolah-olah itu rumah yang akan saya tempati. Jadi seandainya dia mau tempatin, ya itulah yang dia bisa nikmati. Nah, saudara, inilah saya hanya mengatakan, Tuhan terima kasih, Tuhan itu baik. Kita setia sama Tuhan, Tuhan juga akan setia sama kita. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Soal apapun masa depan, soal masalah, saya hanya percaya Tuhan pasti setia. Jadi Tuhan, saya serahkan kembali kepada itulah saja. Tuhan sangat baik. Makasih, Tuhan berkati. Barangkali ada yang mau menyusul. Barangkali tidak ada. Udah, waktu berjalan terus. Tujuannya saya tambah sedikit, saya juga ingin kasih. Betul Tuhan itu baiknya. Saya kalau pagi itu saya suka bahasa Pak belit ya sama kerjaan. Kalau saya minggu bangun pagi, saya berdoa sebentar. Cuma saya terlintas dalam doa saya, Tuhan, ini waktu saya belum dapat uang tuh ya, harus ada sekian banyak bikin sumur, dari mana saya Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan pasti Tuhan sediakan. Terus setelah itu yang lain pada ribut, adik-adik mah tulisin kontrakan, sebentar belum selesai, saya bilang gitu. Gak usah repot, nanti Tuhan sediakan. Betul, saya hanya bisa berdoa, Tuhan mudah-mudahan ada yang kontrak. Padahal depan rumahnya ini udah kosong, berapa lama dia mau dikontrakan. Kita hanya ketemu sehari sama anak Tuhan juga ya, kita sharing-sharing sedikit lah, terima kasih. Terus dia baik sekali, terus dia bilang dia baru punya anak 2 bulan. Nanti sama Oma sekolah minggu ya, puji Tuhan, saya bilangnya puji Tuhan. Ya setelah Oma beresin aja, nanti saya segar sopir Oma dengan tinggalkan namanya membaca, puji Tuhan. Dan Tuhan itu saya katakan begitu baik ya, baik sekali sampai saya harus saya hanya bisa memuji, berucap syukur pada Tuhan atas segala yang sudah Tuhan berikan kepada saya hingga saat ini, terutama juga kesehatan ya, luar biasa Tuhan. Baik, kita masuk dalam pembacaan ayat suci ya, firman Tuhan. Kita baca
di dalam Yosua Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Mari kita bagi berdiri. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Puji Tuhan, sudah dapat semua. Saya akan bacakan saja ya, dan ibu bapak dan adik semua menyimak saja. Puji Tuhan. Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan sesudah Musa hamba. 1. Oh maaf. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Yang 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujadikan kepada Musa. 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Luar biasa ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8 yang terakhir, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, akan beruntung. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Ya, teman-teman, sebelumnya kita akan minta satu pujian bersama Bapak.
Selamat siang, selamat kembali beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bapak, Ibu Gembala, dan Jemaat di Roy Antapani ini yang masih mempercayakan saya untuk menyampaikan kembali firman Tuhan. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Kiranya firman Tuhan itu selalu baru buat kita. Ya, karena kalau firman Tuhan itu nggak baru mungkin sudah habis, dari Kejadian sampai Wahyu sudah selesai. Ya, seperti cerita novel atau cerita ya sekarang lah apa itu drakor atau apa ya, cerita-cerita sinetron habis ya. Walaupun sinetron ada 1000-2000 pasti ada habisnya, tapi firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu dia selalu baru karena Roh itu yang menghidupkan. Puji Tuhan. Saudara, untuk siang hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang 60, 61 dan 66. Ya. Injil Yahya atau Injil Yohanes pasal 6 ayat 60, 61 lantas loncat 66 sini. Ya, bila sudah dapat kita akan perhatikan sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? 66 atas di situ katakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Sebab kita akan baca di dalam ayat yang ke-26. Ya, ayat yang ke-26 di pasal yang sama 6. Di situ dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Jadi setelah murid-muridnya itu senang, Yesus mengadakan banyak mujizat, tanda, memberi makan 4.000, memberi makan 5.000, mereka kenyang, banyak bakul yang tersisa. Ya, mereka mencari Yesus karena ingin makan. Ya, karena ingin makan. Tetapi setelah, kalau saudara akan baca di dalam ayat yang ke 27 sampai ayat yang ke-50, di situ Yesus menceritakan bagaimana aku inilah roti yang hidup. Barang siapa makan aku atau barang siapa yang mendengar aku, dia akan menjadi hidup. Bukan hidup untuk sementara atau fana, tetapi hidup untuk selama-lamanya. Di situ ada satu cerita perdebatan antara Yesus dan murid-muridnya. Mereka lebih percaya perkataan daripada Musa atau Taurat Musa. Sehingga perkataan ini menjadi keras, sehingga banyak murid-muridnya tidak lagi senang mendengar perkataannya. Dan mulai saat itu dikatakan banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Saudara, singkat cerita bahwa seringkali benar ya, kita kalau dengar firman Tuhan, seringkali firman Tuhan itu enggak menyaman di telinga kita. Ada orang yang menasihati, disangkanya dia menghakimi. Ada orang yang dinasihati dengan keras, disangkanya dia menghakimi saya. Dia menuduh saya begini-begini. Tetapi firman Tuhan selalu menasihati. Firman Tuhan selalu mengukur sebab dan akibat itu ada. Ya, kalau engkau merenungkan firman-Mu siang dan malam, seperti tadi kita baca di Yosua, merenungkan firman-Mu siang dan malam, engkau akan diberkati di mana engkau berada. Ya, di mana
menegur, menyinggung, perasaannya jauh. Itu khotbahnya buat saya. Itu omongannya buat saya. Seringkali kok saya tidak, kok saya ibadah selalu disinggung. Tapi perkataan itu keras sehingga tidak ada lagi yang sanggup untuk mendengarkan. Yesus katakan, imanmu goncang enggak? Imanmu goyang enggak kalau kamu dengar? Saudara, di mana kita mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan, mempunyai kawan, rekan kerja kita dalam rohani kita untuk Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana? Ya. Kalau kita dengan firman Tuhan sekeras apapun, sepahit mungkin telinga kita tidak bisa terima, ditegur supaya kamu bertobat, supaya kamu jujur, supaya kamu jangan bohong lagi. Seringkali nggak mesti diterima. Tetapi kalau kita punya hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan selesaikan. Kalau kita mau sungguh-sungguh mempunyai hubungan dengan Tuhan. Masa sulit sekarang, saudara, seperti yang pernah saya katakan, tahun 2020 angka yang cantik, 2020, ya. Ternyata di situ ada ya pandemi atau penyakit virus ini COVID, dan semua mempunyai pikiran semoga tahun depan 2021 akan lebih baik. Ternyata 2021 lebih parah lagi. Ya, pertengahan antara bulan Mei, Juni, Juli itu ya banyak sekali teman-teman saya, orang tuanya juga banyak yang dipanggil Tuhan karena penyakit ini. Nah, saudara, manusia bisa berprediksi, manusia bisa merancangkan, tetapi siapa yang bisa merancangkan masa depan kita? Siapa yang bisa tahu detik kita ke depan? 1 jam aja kita, atau setengah jam aja ke depan, kita nggak tahu. Ya, nggak tahu bagaimana kita akan hidup. Tetapi firman Tuhan selalu menasihati kita. Kalau kita punya hubungan kita dengan Tuhan yang baik, ya, kita dengar firman Tuhan, ditegur, puji Tuhan. Saya akan berpositif, Tuhan itu baik. Tuhan menegur saya lewat hamba Tuhan. Berarti saya salah. Saya punya pekerjaan yang tidak baik, atau saya punya hidup yang tidak jujur. Firman Tuhan katakan, kamu harus jujur, kamu harus bertobat. Terima kasih Tuhan, aku akan memperbaiki hidupku. Itu ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu ya akan membuang semua keraguan kita. Ya, ragu kita kalau kita punya hubungan yang baik. Nggak takut kita menghadapi masa depan. Kita nggak takut akan apa yang akan terjadi. Ya, jangan seperti murid-muridnya di ayat yang ke-26. Mereka mencari Tuhan oleh karena apa? Pengen kenyang, pengen makan. Selesai di situ. Tapi untuk ibadahnya atau untuk mencari Tuhan yang sungguh-sungguh mereka tidak. Sehingga waktu Yesus ceritakan tentang soal roti hidup, soal perkataan yang keras, banyak dari murid-muridnya itu mulai tidak mengikuti Yesus. Saudara, bukankah akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan yang begini? Ya, aku udah habis-habisan melayani. Aku udah sumbang semen, aku udah sumbang bata, aku udah rajin perpuluhan, aku udah sering rajin kasih kolektor, aku udah setia di multimedia, aku setia di dalam musik. Aku tidak pernah absen selama setahun, 52 minggu aku rajin. Tetapi saat masa-masa musibah datang tiba-tiba, tetapkah iman kita tetap bertahan sama Tuhan? Kita protes, Tuhan, kok Tuhan gak kasih kerjaan aku? Aku udah setia Tuhan, aku udah rajin main musik Tuhan, aku udah sering kasih perpuluhan setiap bulan, aku udah kasih sumbang buat gereja, aku sudah rajin kasih persembahan, aku rajin anak sekolah minggu, antar jemput dan sebagainya. Kok Tuhan tidak dengar doa aku? Kok aku masih justru musibah ada terus dan berkepanjangan? Apa ya?
salah sama kita? Atau kita salah sama Tuhan? Tetapkah iman kita terus berpegang sama Tuhan bila masa pekerjaan kita mulai sulit, apalagi masa-masa sekarang, ya, kita tidak tahu, mencari pekerjaan sulit. Orang yang sudah dapat pekerjaan mungkin dirumahkan, mungkin dipotong gajinya jadi setengahnya. Ada yang katakan aku dapat hanya seperempat, aku hanya dapat sepertiga dari gaji dan sebagainya. Sulit. Apakah kita masih tetap setia sama Tuhan? Apakah kita masih tetap setia memberi persepuluh sama Tuhan? Apakah kita masih tetap berdoa sama Tuhan? Apakah kita juga masih tetap setia mengiringi setiap minggu sama Tuhan? Ini yang saya tanyakan kepada saudara. Jadi seringkali kita membuat hati kita down. Tetapi kalau kita punya hubungan kita khusus sama Tuhan, Tuhan, aku tahu Tuhan punya rencana yang baik. Perhatikan di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ini ayat yang kesenangannya dari Bapak Gembala, ya. Tentu sudah hafal, nggak perlu lagi dibaca, nggak boleh dibuka, ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Ayub ditaruh Tuhan sedemikian rupa sulitnya. Saudara lihat berapa anaknya? Guru sekolah minggu berapa anak Ayub? 30. Hah? 30. Berapa anaknya? 30. Ya. Laki-lakinya, perempuannya. Ya. Harta bendanya semua ludes. Tuhan taruh Ayub sedemikian rupa. Katakan Ayub orang setia enggak? Iya. Saleh. Ya, dia setiap anaknya pulang, ya, dari mana dia selalu memberikan persembahan sama Tuhan. Dia setia. Tetapi kenapa Tuhan taruh Ayub sedemikian sulit? Tapi Ayub, aku menarik perkataan ayat yang ke-6 yang selanjutnya. Ya. Yang ke-6 tadi, ya. Oleh sebab itu aku mencabut, bahasa yang lain, aku menarik perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan api. Dia menyesal. Kalau kita lihat Ayub, dia orang yang setia. Tapi dengan perkataan dia mungkin, ya, istrinya menuduh dia, sudah lebih baik kamu mati. Hujat saja Allahmu dan kau mati. Selesai. Penyakitmu begitu luar biasa. Tapi Ayub, dia tetap bertahan. Dia tetap punya hubungan dengan Tuhan. Bahkan dia katakan, aku mencabut, aku menarik perkataanku. Saudara-saudaraku, ya, perkataan anak-anak Tuhan, bicara anak Tuhan. Jangan kena. Waktu saya datang sama istri Ibu Gembala, seringkali kita gini, kadang-kadang kita mau sakit nih, ada tenggorokan udah mulai nggak enak. Lantas kita bicara kadang, aduh, kayaknya saya mau batuk nih, jadi batuk. Aduh, kayaknya saya mau batuk nih, jadi batuk. Benar nggak? Karena perkataan ini. Jadi, ayo katakan, aku mencabut semua perkataan. Kita ampun sebelum enggak. Kemarin, saudara, saya udah mau hari Jumat itu, saya udah mau telepon ke Bapak Gembala ke sini. Saya punya apa ini sakit, saudara. Nggak enak. Istilahnya kadang-kadang minum obat aja, minum paracetamol, tapi enggak. Biarin aja, saya bilang. Nanti coba Sabtu, saya bilang. Sabtu, saudara, Tuhan, ya, baik-baik saja. Semua baik-baik. Sampai saat ini, semua baik-baik saja. Kan saya mau belajar, saya mau fight sama Tuhan, saya mau berperan, saya mau mempunyai hubungan saya sama Tuhan, saya mempunyai relasi sama Tuhan yang baik. Kalau saudara mempunyai hubungan dalam teman, ya, dia sama Denny punya hubungan yang baik, tentu dia akan pelihara terus hubungan, jangan sampai rusak, iya enggak? Kalau kita sama Tuhan punya hubungan kita dengan baik, Tuhan tentu akan lebih terus
Tuhan akan memberkati. Dia akan terus, kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Saya baik dengan Bapak Gembala, kalau saya tidak baik dengan Nesa, tentu dia kan, aku gak suka sama Yos. Dia orangnya begini, tentu hubungan tidak baik. Dan tentu hal ini jangan terjadi antara kita dengan Tuhan. Tuhan katakan manusia itu sesale-salenya, sebersih-bersihnya manusia mencari Tuhan. Tuhan katakan seperti apa? Kain lara, kain apa bahasanya? Gombal. Orang sesale-salenya dia mencari Tuhan. Tuhan katakan tidak ada yang benar. Tetapi Tuhan mencari kita. Ya. Dia itu gembala dan kita domba. Dia mencari kita. Ya. Sekarang gembala dia akan di depan. Kalau Bapak Gembala katakan bebek itu di depan, gembalanya di belakang. Ya. Tapi kalau gembala, domba, gembala itu di depan dan dombalanya di depan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai akhir zaman, sampai akhir masa. Saudara-saudaraku, ya, yang menjadi pertanyaan kita sendiri, punyakah kita hubungan kita dengan baik sama Tuhan secara pribadi? Ya, bukan hubungan antara anak dengan orang tua dan anak dengan orang tua saja, tetapi pribadi kita, hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Dia rekan saya, dia bapakku, dia adalah seorang penolong yang sangat luar biasa. Adakah hubungan kita itu baik? Jalin. Mungkin kita sudah lama tidak mempunyai hubungan. Dalam doa kita, dalam kita merenungkan firman Tuhan, di dalam kita membaca firman Tuhan, mungkin menaikkan doa. Yang mulai surut. Mari kembali pulihkan, ya, lanjutkan kesetiaan kita dengan Tuhan. Ya, katakan tadi, ya, jangan kita langsung berpaling. Tuhan itu, ya, menjadi selalu saya katakan, Tuhan itu menjadi pesuruh. Ya, kita rajin ke gereja, kita beri ini supaya melunakkan hati Tuhan. Oke, kita katakan siapa kita, siapa Tuhan. Ya, tidak bisa. Ya, melunakkan hati Tuhan itu adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Ya, bukan secara materi kita memberi dan sebagainya, bukan itu, tetapi hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Selanjutnya Tuhan akan tambahkan, selanjutnya Tuhan akan beri kalau kita terus hidup dalam kejujuran, hidup dalam satu-satunya hubungan kita dengan Tuhan yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, saya ingin membaca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke 148. Ya. 119 ayat 148. Ya. Aku bangun mendahului waktu, jaga malam untuk merenungkan janji-janji-Mu. Ya. Mungkin ada bahasa yang lain lebih baik. Itu lebih baik. Ya. Aku bangun malam-malam merenungkan firman-Mu. Saudara, kadang-kadang saya juga jadi saya akui kemarin, saudara, waktu saya makan jam 2:30, istri saya, kamu udah makan belum? Belum, ayo makan. Begitu saya makan, saya nangis, saudara. Saya nangisnya begini, Tuhan, di depanku ada makanan, aku bisa makan, aku bisa menikmati berkat ini. Itu karena Tuhan. Walaupun dikatakan ya tidak mewah, tidak macam sederhana, aku katakan terima kasih Tuhan, aku bisa makan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, luar biasa. Aku bisa menikmati makanan. Saudara, ini ya seringkali saya juga kalau kadang-kadang tidur, saya kadang-kadang tidur. Terima kasih Tuhan, itu baik.
Karena saya tidur membelakangi istri, kadang dia terima kasih Tuhan. Saya kadang-kadang ngomong sendiri, terima kasih Tuhan. Setelah itu baik. Sepanjang hari aku bisa beraktivitas. Malam sekarang aku mau istirahat, Tuhan jaga. Esok aku bangun, tentu Tuhan dalam pemeliharaan. Sudah saudaraku, ini belajar merenungkan firman Tuhan. Belajar, karena firman Tuhan itu adalah filter kita. Hubungan kita dengan Tuhan harus baik. Ya, adik ditaruh sedemikian rupa, sulit pun tetap dia berharap sama kita. Kerjaanmu, mencari pekerjaan, sekolahmu, pelayananmu, rumah tanggamu, taruh dalam Tuhan. Ya, sulit apapun, engkau jangan pernah mau. Kalau Tuhan sudah taruh engkau di sana, Tuhan akan tolong. Asal engkau mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Jangan buat hubungan kita itu rusak oleh karena perbuatan kita. Jadikan Tuhan itu poros, jadikan Tuhan itu sumber di dalam segala sesuatu. Ya, Roma pasal 3 ayat yang ke-23, sana katakan manusia tidak ada yang baik. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Tetapi ya, Tuhan itu mau. Ayat sebelumnya, ayat yang ke-22 ya, atasnya. Yaitu kebenaran Allah karena iman oleh Yesus Kristus lagi. Bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ayat yang ke-23 selanjutnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, saya katakan semua manusia kehilangan. Tetapi kita mau memperbaiki. Tuhan itu buat saya. Ya, bukan saya buat Tuhan, tapi Tuhan itu dia cari buat kita. Kalau Tuhan mau menyerahkan nyawanya bagi kita, dia mau menyerahkan segala-galanya bagi kita, masa kita nggak mau berbuat sesuatu bagi dia? Dia sudah menyerahkan nyawanya. Dia tebus kita dari kesalahan. Dia berkati kita. Dia angkat kita dari lumpur dosa. Sekarang dibalik-baliknya, masakan sih saya nggak mau berbalik berkorban buat Tuhan? Kan gitu simpelnya. Kalau Jenny baik buat saya, Jenny suka kirim makanan, saya kira saya juga pengen. Kan begitu. Timbal baliknya, apalagi ini Tuhan. Tuhan tuh sangat baik dan dia selalu menolong tepat pada waktunya. Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah gagal. Sehingga apa yang dia kerjakan itu selalu tepat dan dia tidak pernah mengecewakan. Manusia sering buat kita kecewa. Ya enggak? Berapa orang di sini yang pernah mengecewakan manusia? Ini, Erin, ya, El, ya, semua kita pernah dikecewakan. Ya, mengharapkan dalam pekerjaan, ya, pastilah kamu terima. Pastilah kamu nanti enak. Pasti itu manusia sangat terbatas. Tetapi Tuhan tidak pernah berjanji. Dia selalu katakan, aku berjanji selalu menyertai. Ya. Saudara-saudaraku, berkat buat kita, ya, menjadi teladan kita untuk terus adalah, ya, penuh dengan, ya, pertolongan Tuhan, ya, kasih sayang Tuhan, dan tepat saat akan kita setia, ya, kita setia akan perintahnya, kita setia akan apa yang dia perintahkan. Ya, saudara, seringkali kita berpikir bertolak belakang. Ya, kalau firman Tuhan katakan, engkau harus mengampuni, engkau harus jujur, engkau harus tidak boleh tipu-tipu. Ya, firman Tuhan katakan begitu, ya atau tidak? Ya, seringkali kita berkata, masa sih
Saya harus mengampuni Lydia yang sudah berbuat salah sama saya. Dia sudah bikin sakit hati saya, dia sudah menjelekkan saya. Masa saya harus mengampuni? Bisa. Tapi firman Tuhan katakan, engkau harus mengampuni. Prinsip orang Kristen, musuh pun harus didoakan, musuh pun harus diberkati. Itu prinsip orang Tuhan. Ya, itu seringkali bertolak belakang, itu seringkali bertentangan, tetapi itu harus kita lakukan dengan taat. Ya, masa sih saya harus mengampuni? Situasi sulit begini, kerja sulit, masa harus jujur? Ya, tipu-tipu dikit lah, bohong-bohong dikit nggak apa-apa kan? Harus itu? Harus nggak? Tidak. Karena Tuhan tidak boleh. Ya, jujur. Perintah Tuhan, kamu harus jujur dan bekerja. Tidak boleh bohong. Sulit apapun pekerjaanmu, kalau kau jujur, Tuhan pasti boleh. Ya. Ayat Filipi pasal 4, ayat yang ke-13. Minggu lalu kita baca, minggu ini kita baca lagi. Ya, minggu lalu kita baca, minggu ini kita baca lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat aku cakap menanggungnya. Aku paham memenuhinya di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kita kuat, kita punya hubungan kita dengan Tuhan yang kuat, Dia akan terus memberikan kekuatan. Tuhan berkati. Tuhan, saya selesaikan di sini. Dalam waktu saya akan sambung. Ya, segala sesuatu dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ya, Tuhan berkati kita. Biarlah kita lebih mengenal kepada Dia, kita lebih dekat dengan Dia. Jangan ya setengah-setengah. Iring Tuhan jangan setengah-setengah. Iring Tuhan jangan sepotong-potong. Ya, jangan pernah, saya telah kata, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, jangan pernah hitung. Kita naikkan mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Karena Dia sudah mengasihi kita, Dia lebih dulu mengampuni kita, Dia lebih dulu memberkati kita. Mengasihi
Tuhan, buat firman-Mu, buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mendewasakan kami, supaya kami lebih hari lebih bertumbuh Tuhan, akan menteguran daripada firman-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan hati kami untuk mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang sungguh-sungguh mencintai dalam Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus, kuatkan kami untuk lebih kami sungguh mengiring kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu senantiasa ada dalam lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka semua Tuhan. Rumah tangga mereka, pekerjaan, sekolah, mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang masih kuliah. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, kami minta kemurahan-Mu, kami minta anugerah-Mu turun atas mereka Tuhan, agar setiap anak-anak-Mu lebih dewasa, lebih mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sakit, anak-anak Tuhan yang berkelemahan iman. Tuhan, tolong jamah dalam nama Yesus segala penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Mereka boleh sembuh, mereka boleh kuat di dalam Engkau, karena Engkau Allah yang sanggup menolong dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Berkati pastori ini Tuhan, pembangunan dalam pekerjaan Tuhan, tolong Tuhan, segala yang diperlukan Tuhan, tolong gerakan anak-anak Tuhan yang lain untuk membantunya Tuhan, agar rumah ini dibangun untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Cukupi kebutuhan pastori, Bapak Ibu Gembala, segalanya Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan. Pekerjaan Tuhan tempat ini kami serahkan kepada Engkau. Engkau senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Penuh dengan ucapan syukur kami kepada Engkau. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan yang kritis berdoa. Saya berdoa supaya Tuhan tegur kita, nasihati, ingat Tuhan, supaya ya, kita manusia yang sering lupa. Ada satu hal juga yang ingin saya sampaikan kepada saudara, karena ini udah lupa sebenarnya sudah lama saya ingin sampaikan tapi lupa lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ke depan nanti, maaf ya, ini bukan menuduh ya, tapi adalah lebih baik kalau kita datang bawa Alkitab. Kenapa? Saya berpikir begini, HP, di dalam HP itu ada Alkitab betul, tetapi sekarang dunia ini udah canggih. Kalau kita terbiasa baca di HP, mungkin satu waktu, apakah kita tidak tahu, apakah saudara yang menyelidiki bahwa Alkitab di HP itu sama dengan lain atau tidak? Karena mungkin saja tangan-tangan yang jahil yang merubah. Ini zaman sekarang pintar. Kita terbuai dengan baca yang sudah gampang lah ya. Tapi saya belum pernah. Saya juga kalau mau menyelidiki nanti. Ya. Saya sudah pernah menyelidiki ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Ada beberapa yang saya, tapi belum selesai itu sebetulnya. Tuhan di huruf besar semua itu. Ternyata YHWH itu saya catat ada kurang lebih sudah ada 5.000-an lah, tapi katanya ada 6.000, tapi saya belum sampai ke situ. Cuma saya sudah, oh iya benar juga nih. Nah, kalau di HP kita belum tahu, mungkin ada yang jahil yang ubah ayat, satu ayat yang kita tidak tahu, kita biasa baca begini.
Yos selalu pakai ayat terjemahan lama. Kadang-kadang nanti selesai ini saya periksa, benar juga ya. Ya, lebih baik begitu saudara ya. Nah, puji Tuhan. Lalu kemarin waktu kami sama suami istri kami berbaur dengan warga RT di sini ya. Maksud kami itu baik ya, dan mereka sambut kami juga dengan baik supaya lebih terjadi kerja atau keakraban lah di antara, sebab ya bagaimanapun bibit-bibit radikal itu kita takut ya, khawatir karena sudah bukan saja masuk ke akar rumput, tapi katanya itu sudah masuk ke institusi-institusi yang ya seharusnya tidak boleh. Tapi dengan bersamaan seperti itu ya sudah. Kemarin istri saya kalau dilihat, aduh saya seperti orang dunia saja, tapi nggak apa-apa. Dia bermain balon kayak anak-anak, balon yang dia ya puji Tuhan. Jadi waktu Manuela tuh kami sudah pulang, Manuela tanya, itu ayat di mana? Saya bilang di buku kecil itu. Nah, di buku kecil ini saya baru menyadari, entah ini apa kejadian tiap tahun atau tidak, kita belum tahu. Sudah saya perhatikan waktu saya dari bulan minggu kemarin, di bulan Februari, minggu pertama tanggal 6. Kok sama juga dengan bulan Maret? Dan perhatikan enggak? 6, 13, 20 itu sama dengan Februari. Apa karena dia tahun depan itu sama? Saya belum tahu. Tapi ya, kok ini kok sama gitu, tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20. Ya ada juga yang tadi keingat kan, Bro Yos bilang ini tahun 2022, 21 waktu itu ya. Memang kita doakan supaya tahun 2021 lebih baik, ternyata ya itulah. Kadang-kadang kejadian-kejadian seperti ini kita ada kejadian yang 222 itu katanya 6.000 tahun baru terjadi lagi seperti itu. Nah kalau yang ini pernah kita selidiki nggak itu? Tetapi itu alam ya, alam. Ya, oke deh. Sekarang kita mau dengan persembahan kita. Sekarang saya lihatkan saudara ya di grup. Jadi uang kontribusi kita ke wilayah itu jelas ya. Saya mau kasih contoh untuk hamba Tuhan yang ada di wilayah ini juga. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ya di Tuhan memberkati kita sekalian. Ini ada satu lagu, ada barangkali saudara pernah dengar lagu ini enggak? Lagu ini pernah populer beberapa tahun yang lalu. Jangan pikir lagi. Ada yang tahu lagu itu? Masih ingat? Jangan pikir lagi apa yang akan terjadi nanti. Serahkan semua kepada Tuhan. Lagunya saya nggak tahu. Lagu lama itu. Dia sama dengan jangan kamu khawatir itu satu. Tapi jangan kamu khawatir itu lebih bertahan daripada jangan pikir. Udahlah jangan pikir itu lagi. Kita menyanyi lagu kesenangan Ibu Yos. Berjalan bersama Yesus. Kita berikan persembahan kita ini untuk kasih kita ya.
tutup dengan pujian itu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat mahal. Kita berdoa untuk saudara yang tidak bisa hadir, istimewa Bapak Jenny dengan keluarganya. Dan kami dengar mereka tidak bisa hadir karena ada gangguan kesehatan. Jadi kami percaya doa-doa kami sudah menolong, cuma mereka masih lemah. Percaya Tuhan minggu yang akan datang mereka bisa beribadah lagi bersama-sama. Saudara-saudara kami yang lain, Tuhan, Engkau juga yang tahu isi hati mereka. Apa yang menjadi penghalang dalam hidup mereka. Jangan biarkan kepahitan itu terus mendampingi sehingga akhirnya hidup mereka binasa. Tuhan tolong Tuhan, umat-umat Tuhan tempat, anak-anak muda, supaya jaga pergaulan mereka. Karena iblis pintar. Iblis seringkali memberikan gula-gula, manisnya di depan, pahitnya. Dan pahit yang dirasakan itu bukan pahit sementara, tapi pahit yang selama-lama. Tuhan sadarkan. Kami berdoa supaya Tuhan anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang kuat, punya kekuatan, punya iman yang tangguh. Bahkan mereka seperti domba yang beranak domba. Mereka bisa saling mengajar, berikan kemampuan untuk itu, sehingga teman mereka bisa mengaruhi bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus, hanya di dalam Yesus. Harga mati bagi benar keselamatan hanya dalam Yesus. Kesamaan ini Tuhan merupakan satu hubungan yang begitu intim mesra di hadapan kami, di tengah-tengah kami. Ini mengakrabkan kami semua Tuhan. Dan sebelum kami makan minum, Tuhan berkati supaya itu menjadi berkat untuk tubuh kami sehat, kami pakai untuk aktivitas bekerja, ibadah. Terima kasih Tuhan yang sudah membiayai dan mengerjakan semuanya, balas di bagi kami. Setelah itu umat akan kembali pulang ke tempat mereka masing-masing, sertai dalam jalan hidup mereka.
sehat. Terima kasih. Syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami. Peristiwa pemimpin bangsa supaya Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu sekalian dengan iman kita angkat tangan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih pengorbanan Tuhan kita Yesus dan persekutuan Roh Al-Kudus menyertai kita hari ini. Besok akan sampai di Maranatha. Tuhan berkati pada hidup, rumah tangga, usaha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat makan, sehat selalu.